Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar semua materi yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Zainul Fahri, Hadir, Bu. Dian Makfira, Hadir, Bu. Putri Amalia Utami, Hadir, Bu. Yuda Jumadil Putra. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian juga semua hadir ya, harus hadir, jaga kesehatan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak kalian sudah siap kan untuk belajar? Ya, Bu. Ya, jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan materi kita silahkan dinaikkan ya, dan semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi kita hari ini silahkan disimpan dulu agar tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Nah, anak-anak, minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Sistem pernapasan, Bu. Nah, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Di mana sistem pernapasan itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan Karbon dioksida, Bu. Nah, betul sekali. Karbon dioksida. Jadi setiap hari kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, sehari-hari juga kita mengeluarkan urin atau buang air kecil. Di sini, Fahri, sudah berapa kali buang air kecil hari ini? 3. Oh ya, 3 kali ya. Selain mengeluarkan urin, kita juga selalu mengeluarkan keringat. Jadi, sebenarnya urin, karbon dioksida, dan keringat itu yang dikeluarkan sebenarnya apa? Sisa metabolisme, Bu. Nah, betul sekali, sisa metabolisme. Jadi, mengapa hasil metabolisme itu harus dikeluarkan? Karena bisa menjadi penyakit. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu kepada teman kita. Nah, jadi urin, karbon dioksida, keringat itu harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan maka itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi anak-anak semua sudah mempunyai gambaran kan tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, kita hari ini mempelajari tentang apa? Sistem ekskresi, Bu. Nah, betul sekali, sistem ekskresi. Nah, jadi kita hari ini akan membahas materi tentang Sistem ekskresi. Jadi, tujuan kita mempelajari sistem ekskresi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu membedakan struktur, letak, dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi, dan mampu menganalisis proses pembentukan urin melalui ginjal. Nah, selanjutnya sistem ekskresi itu apa sih? Nah, ada yang tahu? Proses pengeluaran zat sisa metabolisme, Bu. Nah, betul sekali. Beri aplaus dulu kepada teman kita. Jadi, sistem ekskresi itu betul yang dikatakan oleh teman kita, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita.
Jadi zat sisa sel metabolisme itu harus dikeluarkan karena sudah ibu katakan tadi dia dapat berbahaya bagi tubuh kita dan jika tidak dikeluarkan maka akan mengganggu fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada yang tahu ada berapa organ penyusun sistem ekskresi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kulit, ginjal, paru-paru, dan hati, Bu. Nah, tepat sekali. Betul yang dikatakan oleh teman kita. Nah, untuk lebih jelasnya ibu mempunyai gambar. Ini adalah organ penyusun sistem ekskresi. Nah, ini adalah organ penyusun sistem ekskresi. Yang pertama itu ada kulit, ada hati, ada ginjal, dan paru-paru. Nah, yang pertama itu adalah kulit, di mana kulit itu merupakan lapisan terluar di tubuh kita. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Di mana lapisan epidermis itu adalah lapisan kulit yang paling luar dan dia tipis. Kemudian lapisan epidermis itu terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini adalah lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis dan dia lebih agak tebal dari lapisan epidermis. Nah, kemudian lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini adalah lapisan yang terletak di bawah epidermis. Lapisan hipodermis ini lapisan jaringan ikat pada kulit yang terletak di bawah lapisan dermis. Nah, lapisan hipodermis ini dia dibatasi oleh sel-lemak, di mana lemak itu berfungsi sebagai penahan tubuh kita dari benturan. Nah, kemudian fungsi lemak sebagai sumber energi dan fungsinya juga sebagai penahan suhu tubuh. Nah, dimana kemudian fungsi dari kulit itu dia sebagai proteksi, sebagai organ ekskresi, kemudian dia sebagai keratinisasi dan sebagai pembentuk pigmen. Nah, dari penjelasan ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Fahri. Mengapa kulit termasuk organ ekskresi, Bu? Nah, jadi jawabannya itu mengapa kulit termasuk organ ekskresi? Karena kulit itu mengeluarkan zat sisa sel metabolisme berupa kelenjar keringat. Nah, keringat ini dikeluarkan oleh tubuh karena dia sudah tidak dipergunakan di dalam tubuh, sehingga ia dikeluarkan dalam bentuk keringat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua adalah hati. Nah, organ hati ini dia berada di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma, yang dia dilindungi oleh lapisan tipis yang biasa disebut dengan kapsula hepatitis. Nah, fungsi hati itu adalah untuk mensekresikan getah empedu dari zat sisa hasil perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di limfa. Nah, fungsi hati selain sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi sebagai penawar racun dan dia fungsinya itu menyimpan glikogen, penawar racun dan pembentuk sel darah merah pada janin dan juga sebagai kelenjar pencernaan. Nah, anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke organ paru-paru. Nah, selanjutnya adalah organ paru-paru. Nah, paru-paru ini dia berfungsi
busuk. Nah, fungsi utama dari paru-paru ini adalah sebagai organ pernapasan. Selain organ pernapasan, paru-paru ini juga dia fungsinya sebagai organ ekskresi. Nah, fungsinya yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Selanjutnya yang keempat adalah organ ginjal. Nah, selanjutnya adalah ginjal. Nah, ginjal ini merupakan komponen utama penyusun organ sistem ekskresi, yaitu urin. Nah, ginjal ini bentuknya seperti kacang. Dia berjumlah sepasang atau 2 buah. Nah, ada yang tahu letak ginjal itu di mana? Saya, Bu. Ya, silahkan Dian. Di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas tulang punggung. Boleh tepuk tangan dulu kepada teman kita nih. Ya. Nah, selanjutnya fungsi ginjal. Ada yang tahu fungsi ginjal? Saya, Bu. Ya, kamu. Silahkan. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal, yang kedua ada medula atau sumsum ginjal, yang ketiga ada pelvis atau rongga ginjal. Nah, selanjutnya proses pembentukan urin. Nah, pada ginjal itu terdapat proses tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, yang ketiga ada tahap augmentasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Kan tadi disebutkan ada 3 bagian ginjal. Pertanyaan saya, bagian mana proses urin terjadi? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, proses pembentukan ginjal itu terjadi di bagian medula atau sumsum ginjal. Nah, untuk lebih jelasnya ada Ibu punya gambar. Nah, ini gambar ginjal, struktur ginjal ya. Di sini yang paling luar itu adalah korteks. Ini adalah kulit ginjal. Nah, tempat terjadinya proses pembentukan urin itu berada di bagian tengah yaitu medula. Di sini adalah proses pembentukan ginjal. Bisa dilihat. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya itu lagi pembentukan. Nah, ini adalah gambar proses pembentukan urin. Nah, ini adalah tahap-tahap dari proses pembentukan urin. Nah, silahkan dilihat ya. Di sini Ibu ingin kalian membagi menjadi 3 kelompok untuk membahas materi dari tahap-tahap proses pembentukan urin. Nah, untuk kelompok satu itu akan membahas materi tentang filtrasi. Kelompok 2 dia akan membahas materi tentang reabsorpsi. Yang ketiga, kelompok ketiga akan membahas materi tentang augmentasi. Nah, silakan Fahri tempel dulu ini gambar untuk membantu kalian dalam berdiskusi. Silakan. Nah, jadi tugasnya itu Ibu minta kalian untuk berdiskusi tentang apa-apa saja pengertiannya, bagaimana mekanismenya, dan apa yang dihasilkan dari tahapan tersebut. Nah, Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 menit untuk mengerjakannya. Silahkan.
silahkan untuk mencari di buku paket kalian. Bagaimana anak-anak? Sampai sini ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oke, silahkan dikerja ya, karena waktunya sudah hampir habis. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, saya persilahkan untuk kelompok 1 yang membahas materi tentang filtrasi, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok 1 silahkan naik ke atas. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainul Fahri dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Filtrasi merupakan proses penyaringan sel-sel darah. Darah masuk ke glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Filtrasi menghasilkan urin primer. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mafira. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu resorpsi. Resorpsi yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Mekanismenya yaitu darah dari glomerulus dialirkan ke tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, sehingga menghasilkan urin sekunder. Ya, baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada teman kita. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 3, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia Utami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Augmentasi yaitu proses pengumpulan zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Urin sekunder yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi tadi akan melewati tubulus contortus distal kemudian ke tubulus collectivus sehingga sampai ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 3. Silahkan. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kita. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, Ibu mempunyai alat peraga tentang tahapan proses pembentukan urin. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan melalui alat peraga ini. Ibu akan memberikan poin plus bagi yang bisa membantu Ibu. Nah, ada yang bisa? Saya Bu. Nah, silahkan Dian Mafira dan Ahmad Zainul Fahri maju ke depan. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga dan di sini saya umpamakan sebagai darah. Ya, Ibu akan ini darah. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya saya persilahkan kepada Dian Mafira untuk menjelaskan. Jadi, darah masuk menuju glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman, sehingga pada tahap ini terjadi proses filtrasi yang menghasilkan urin primer. Kemudian dari glomerulus dialirkan ke tubulus contortus proximal, lalu menuju lengkung Henle, sehingga pada tahap ini pula terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali yang menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder melewati tubulus contortus distal.
kemudian menuju tubulus collectivus, sehingga sampai pada kantung kemih. Pada tahap ini terjadi augmentasi yang menghasilkan urin yang sesungguhnya. Ya, untuk Denmark Vira dan Hansen dia mendapatkan nilai plus dari ibu. Nah, silahkan kembali ke tempat duduknya ya. Iya, Bu. Silahkan. Ini Bu di mana taruh? Nah, itu lagi tadi penjelasan dari teman kita. Apakah semua sudah mengerti tentang tahap-tahap proses pembentukan urin? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin mendapatkan nilai plus dari ibu? Saya, Bu. Ya, Putri. Ya, jadi tugasnya itu silahkan menyimpulkan materi untuk hari ini. Ya, saya persilahkan kepada silahkan. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ penyusun sistem ekskresi yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Pada ginjal terdapat 3 tahapan dalam proses pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pembentukan urin terjadi di bagian medula pada ginjal. Pada tahap filtrasi menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia kesimpulan dari materi kita hari ini. Terima kasih kepada Putri Amalia Utami untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, untuk materi hari ini teman kita sudah menyimpulkan, dan saya harap semua siswa memahami materi kita hari ini. Jadi semuanya sudah paham kan? Ya, Bu. Ya, jadi ibu punya tips untuk mudah mengingat organ sistem ekskresi. Yang pertama yaitu U, Pa, Hat, Ginjal. Jadi untuk mengingat organ sistem ekskresi yaitu Ku, pahat, ginjal. Artinya ku ini adalah Kulit. Nah, pa ini adalah Paru-paru. Paru-paru. Ya, betul. Kemudian hat ini adalah Hati. Ginjal itu ginjal. Nah, jadi untuk mudah memahami, mudah menghafal organ sistem ekskresi, kita bisa mengingat ku, pahat, ginjal. Artinya ku itu kulit, pa itu paru-paru, hati itu hati, dan ginjal. Kemudian tips yang kedua itu untuk mudah mengingat tahap proses pembentukan urin, yaitu feeling gue rada protes audisetrum. Artinya feeling gue. Nah, feeling gue ini artinya filtrasi itu terjadi di glomerulus. Kemudian rada protes ini reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Kemudian audisetrum, ini tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, jadi kalian sudah paham untuk tips-tips yang ibu berikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, itulah tadi tips dari ibu ya. Semoga kalian mudah mengingatnya. Jadi sebelum ibu tutup materi kita hari ini, ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencari materi yang akan kita pelajari selanjutnya mengenai proses pembentukan proses pembentukan kulit, cairan empedu, dan proses pengeluaran karbon dioksida. Nah,
Sekian dulu materi dari Ibu. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.